Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga bisa di mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat akurat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita masih diberikan rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga kita masih melakukan ibadah Ramadan dengan harapan semoga amal ibadah kita yang dilakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat akurat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Selain kedatangannya ditunggu-tunggu, di bulan Ramadan pun orang-orang akan berlomba-lomba untuk meningkatkan amal kebaikannya, meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya. Akan tetapi, meskipun bulan Ramadan orang-orang harus meningkatkan kualitas ibadahnya, bukan berarti malas dalam bekerja. Bulan puasa merupakan ujian awal untuk mengetahui sejauh mana etos kerja seseorang. Jika etos kerjanya meningkat selama berpuasa, maka sudah bisa dipastikan secara natural bahwa produktivitasnya juga akan meningkat 11 bulan setelahnya. Oleh karena itu, kita meskipun berpuasa harus juga bekerja. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Keislaman seseorang dikatakan sempurna bila meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, kita dalam menjalankan puasa Ramadan ini tidak harus berpangku diam di masjid ataupun di rumah, tapi kita juga harus bekerja untuk menafkahi anak istri dan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sampai dikatakan bahwa maka sabar rojulu kasban atyabu min amali yadihi wa ma anfaqar rojulu ala nafsihi wa ahlihi wa khadimihi fahuwa shadaqatun. Seseorang yang bekerja dari tangannya, artinya dia bekerja dengan tangannya sendiri, itu lebih baik. Dan yang dikeluarkan dari hasil jerih tangannya, baik untuk dirinya atau keluarganya, bahkan untuk karyawannya atau pembantunya, merupakan sedekah. Inilah hebatnya Islam. Selalu menghargai dan menghormati jerih payah seseorang. Meskipun dia beribadah puasa, dalam beribadahnya sambil kerja, maka akan dilipatkan beribu-ribu lipat di samping ibadah puasanya, juga ibadah pekerjanya. Oleh karena itu, kerja dan pekerjaan yang dilakukan ketika berpuasa, maka akan dihitung sebagai langkah beribadah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan bahwa inna minadz-dzunuba la dzunuban la tukaffiruha as-shalah wala siyam walal hajj walal umrah. Qala wa ma nukaffiruha ya Rasulullah? Qala al-humumu fi talabil ma'isyah. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa ada satu dosa. Yang dosa itu tidak bisa dihapus dengan sholat. Tidak bisa dihapus dengan puasa. Tidak bisa dihapus dengan haji dan umroh. Maka sahabat berkata, terus bagaimana dihapusan dosa itu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, al-humumu fi talabil ma'isyah. Orang yang semangat dalam pekerja.
Oleh karena itu, kita dalam bekerja walaupun itu sifatnya duniawi, kita ke kantor, kita ke pasar, kita gojek, itu yang bersifat duniawi. Tapi kalau diniatkan untuk ibadah, menafkahi anak istri, maka itu bisa menghapus dosa-dosa yang bisa jadi dosa itu tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, haji, dan umroh. Itulah pentingnya mengapa kita lebih mulia tangan di atas daripada tangan di bawah. Dan Islam mengajarkan agar kita bekerja keras, tidak berpangku tangan, bahkan bermalas-malasan. Jamaah rahimakumullah, di dalam ibadah puasa ada 3 substansi yang harus dipahami. Yang pertama, adanya sikap kritis dan peduli terhadap lingkungan sosial sekitar kita. Kita puasa pasti merasakan lapar. Dan lapar itu akan kita rasakan ketika kita melihat orang lain yang sama. Sama-sama berpuasa, maka akan sama-sama lapar. Tapi kalau kita tidak di bulan Ramadan, bisa jadi orang yang serba berkecukupan tidak merasakan lapar. Tapi yang merasakan lapar adalah orang-orang yang tidak bisa makan. Oleh karena itu, Ramadan menjadikan kita sikap kritis dan peduli terhadap lingkungan. Merasakan bagaimana sih laparnya perut, bagaimana seharian tidak makan. Itu untuk menjadi pelajaran agar setelah Ramadan kita akan lebih sadar, akan lebih menghargai orang-orang yang mungkin ekonominya di bawah kita. Dan yang kedua, adanya keterkaitan antara kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Memang puasa adalah ibadah individu. Bahkan kata Allah, hanya Allah yang akan membalasnya, bukan yang lain. Hanya Allah. Oleh karena itu, kesalehan individu yang merdeka akan melahirkan kesalehan-kesalehan sosial yang bisa bermanfaat kepada lingkungan. Kalau kita sadar bagaimana laparnya tidak makan, maka kita akan secara otomatis peduli kepada orang lain. Dan yang ketiga, lahirnya jiwa keagamaan, lahirnya spiritual yang inovatif, kreatif, dan efisiensi. Oleh karena itu, Ramadan adalah salah satu pembakar, baik pembakar dosa maupun kesadaran, serta toleransi agar semuanya menjadi bagus dan baik. Dan ketika setelah Ramadan kita akan sadar betapa pelajaran yang 1 bulan ini amat berharga. Oleh karena itu, dalam etos kerja di bulan Ramadan, kita jangan sampai Ramadan menjadi alasan kita tidak bekerja. Sebab Ramadan menjadikan kita lebih sehat dan lebih meningkatnya imun dalam bekerja. Tidak ada satu cerita pun orang yang puasa Ramadan makin sakit ataupun makin kritis. Bahkan ketika orang mau melakukan operasi, maka disarankan untuk berpuasa. Maka dari itu, syarat kita untuk bekerja di bulan Ramadan mendapatkan nilai-nilai yang tinggi adalah niat harus kita jaga. Bagaimana yang telah saya sampaikan, kam min amalid dunya yatasawwaru bi amalil akhirah bi husnin niyat. Kita bekerja, berangkat pagi, pulang malam, kita niatkan untuk menafkahi anak istri. Karena yang kita nafkahkan kepada anak istri, bahkan kepada pembantu, kita bayar setiap bulannya, merupakan sedekah dan bisa membuat dosa-dosa kita dihapuskan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita tetap semangat bekerja dan tetap dalam niat dan i'tiqad yang baik dan tetap dalam lindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berita adalah napas peradaban. Menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata. Penuh sukacita mencari berita. Menelusuri jalan menggali fakta. Menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci. Tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini Mereka